Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok serta akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Definisi kemodernan Islam dan keindonesiaan. Kemodernisasi merupakan perubahan pola pikir dan tata kerja lama yang tidak rasional dan menggantinya dengan tata kerja atau pola pikir yang rasional. Sedangkan keindonesiaan ialah perihal Indonesia, artinya sebagai ungkapan yang menyangkut predikat yang menjadi ciri khas Indonesia. Modernisasi Islam dan keindonesiaan bertujuan untuk menyesuaikan antara watak manusia yang fleksibel dengan nilai-nilai agama Islam. Prinsip yang paling tepat untuk menuju ke arah ini adalah dengan menekankan kembali prinsip-prinsip kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta melakukan rasionalisasi terhadap atau dengan bahasa agamanya ialah dengan melakukan ijtihad. Mozaik kasus dan solusi terkait konsep iptek, ekonomi, politik, dan pendidikan. 1. Bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia memenuhi kebutuhannya. Bentuk kegiatan ekonomi dilakukan manusia mencakup 3 kegiatan yang berkesinambungan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. 2. Bidang politik. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik dalam Islam disebut siyasah, merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dalam fikih Islam. Fikih politik secara global membahas masalah ketatanegaraan atau sering disebut siyasah dauturiyah, hukum internasional atau siyasah dauliyah, dan mengatur politik keuangan negara atau siyasah maliyah. Kesalahpahaman terhadap Islam seringkali muncul dari ranah politik. 3. Bidang pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat dan mengimplementasikan khalifah dalam kehidupan untuk kemajuan umat Islam. Tujuan pendidikan Islam dikatakan berhasil apabila proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar. Pendidikan harus membentuk 3 ranah yaitu akal, hati, dan fisik. Bangun argumen tentang kompatibel dunia modern. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu 1. Rasional. Dalam ajaran Islam, nalar mendapatkan tempat tertinggi, sehingga salah satu cara untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah hadis dari sisi matan dan sanad adalah sesuai dengan akal. 2. Sesuai dengan fitrah manusia. Orang yang beragama Islam hidup sesuai fitrah. Sebaliknya, orang yang tidak beragama berarti menjalani hidup tidak sesuai dengan fitrah. Orang yang tidak beragama akan hidup dalam ketakutan, kegagalan, dan kebimbangan. Yang ketiga, tidak mengandung kesulitan. Segala aspek dalam ajaran Islam tidak ada yang mengandung kesulitan. Ajaran Islam selalu mudah dan masih dalam batas-batas kekuatan manusia. Yang keempat, tidak mengandung banyak taklif. Taklif yang biasanya dikenal dengan beban. Kerangka ajaran Islam hanya 3 pilar, yaitu akidah, syariat, dan hakikat. Landasan ketiga pilar tersebut yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang kelima, bertahap. Ajaran Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertahap, dan juga proses penyampaiannya kepada masyarakat juga dilakukan secara bertahap. Kesimpulan, modernisasi yang melanda dunia menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh umat Islam. Tajdid sebagai upaya yang melestarikan ajaran Islam menjadi pilihan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh umat Islam. Islam adalah agama yang universal, yang tidak membelenggu manusia untuk bersikap maju, akan tetapi tetap harus berpedoman dengan ajaran agama Islam. Terima kasih.